orang kalau tidak paham menganggap itu barat, padahal itu sangat based on sangat kontemporer sekali, betul. Sangat aneh. Aku melihat air yang diam dan rusak. Apabila ia mengalir, ia akan membaik. Tetapi apabila ia tidak mengalir, ia tidak akan membaik. Kubangan, Bambang Prihadi. Hai guys, apa kabar semuanya? Sobat-sobat netizen yang terhormat, salam sehat, salam kreatif, dan salam paling muah semuanya. Ya, hari ini ketemu lagi dengan saya, Sir Ilham Jambak, dalam satu program bincang-bincang Lapstop, sebuah program bincang-bincang yang diinisiasi oleh Lab Teater Ciputat. Nah, kali ini ada apa ya? Oke, kali ini kita akan membahas satu karya panggung, karya pertunjukan teater berjudul Kubangan. Nah, karya Kubangan ini merupakan sebuah karya yang cukup fenomenal pada saat itu. Kenapa? Karena Kubangan ini merupakan satu karya yang berbeda gaya panggungnya, kemudian juga berbeda prosesnya seperti pada umumnya karya-karya teater yang lainnya. Nah, pengen tahu kan, penasaran kan, seperti apa karya ini? Nah, kita cek saja video ini ya. Check it out. Nah, itu tadi pertunjukan Kubangan. Seru kan? Gimana? Nah, pertunjukan Kubangan ini tentu saja bukan suatu yang mudah ya prosesnya. Tapi untuk mengetahui bagaimana tingkat kemudahan atau kesulitannya, langsung saja kita panggil dua orang yang berwenang. Nah, kita panggil Bambang Prihadi dan Aidil Usman. Dail, oh udah datang. Oke bro, ya. Oke bro. How are you? What's up bro? Nah ini dia netizen, sobat-sobat kreatif. Ini dua orang yang saya bilang tadi berwenang. Satu di sebelah kiri saya ini ada BP, bukan Bambang Pamungkas, Bambang Prihadi ya. Ini sutradara Kubangan Lab Teater Ciputat. Dan di sebelah kanan saya tentu saja tidak asing lagi buat kita semua, karena beliau adalah Sang Aidil Usman alias Dail, penata artistik, perupa, dan seabrek profesi lainnya. Sang? Iya dong, sang itu sesuatu yang ini, sesuatu yang sang kodok, sang apa, sang pangeran gitu. Nah, ini tadi Bambang Prihadi udah ada kemarin di video kita, dan sekarang kita akan membahas langsung saja Kubangan itu seperti apa, ya. Nah, terima kasih udah hadir di sini Dail Akabada. Wapik. Apa? Orang bahasa Padang dia bahasa Jawa. Ini udah mix culture ini. Iya, baik. Ya, tentu saja kita akan bahas ini ya. Asik-asik aja, mengalir aja, happy aja, woles aja ya. Ya, kita akan membahas Kubangan. Nah, Kubangan ini kan pasti masih ingat ya? Masih. Ingat? Jangan udah lupa. Iya. Nah, pertanyaannya apakah monumental itu? Iya, monumental itu. Apakah kalian lo berdua masih berkubang?
Wah, ya harus lah. Iya. Kalau nggak berubang ya tapak maksudnya. Iya, iya. Ya, oke. Ini pertanyaan saya pertama buat sutradaranya Bambang Priadi ya. Yang udah ada di sini. Kan secara umum kalau Kubangan itu adalah tempat mandi kebo ya, kerbau. Atau bisa juga disebut ceruk yang tidak terlalu dalam, berisi air yang kotor atau lumpur. Itu Kubangan. Nanti bisa kita cek di KBBI ya. Bener nggak istilahnya? Ya. Pertanyaannya, yang pertama apa sebenarnya yang menjadi inspirasi atau menginspirasi lo dengan karya ini? Kegelisahannya apa sehingga muncul kata Kubangan itu? Coba ceritakan dengan so sweet. Coba. Ini udah lama sekali ya, Iya. karena Tahun berapa? hampir 15 tahun yang lalu kan, 15 tahun yang lalu. Iya, 15. Jadi Lama. apa namanya itu, buka-buka lagi filenya itu lah, memorinya itu lumayan juga. Tapi ya ini yang masih teringat lah ya. Jadi jelas itu pasca 98 itu situasi Indonesia umumnya itu ya memang kacau ya di mana-mana itu kan. Karena akibat dari apa namanya itu arus politik gitu ya, pergantian kekuasaan gitu ya. Nah itu membuat kekacauan sosial luar biasa gitu di sejumlah kota, dan bagaimana kita melihat orang-orang pada umumnya itu begitu galau lah, bahkan galak lah pada umumnya saat itu. Hampir semua kena apa ya istilahnya itu, saya nganggap imbas dari kegaduhan politik, kekacauan politik itu loh, sampai pada kejiwaannya juga jadi galau gitu ya. Nah itu yang membuat apa istilahnya itu memori yang luar biasa gitu loh, menyimpan memori dalam diri saya yang luar biasa gitu. Nah ketika saya mulai agak menjarak lah ya, berjarak pada situasi itu, ya saya berdiam cukup lama di pesantren, di mana pesantren saya lama di pesantren dulu Sukabumi. Nah itu ada satu pesantren itu dikenal dengan ikon kolam ya, kolam ikan. Jadi pesantren As-Salam Sukabumi itu ya waktu itu ya kolam ikan itu saya terus pandangi, karena itu jadi bagian dari hidup saya di waktu lama di sana selama 7 tahun ya. Nah itu saya ngerasain kok tiba-tiba ini seperti situasi yang sama gitu ya, seperti yang saya alami itu di Jakarta gitu ya, karena ketika saya menyaksikan kegalauan sosial gitu loh, situasi di mana air itu kotor, terus juga seperti tidak mengalir di situ-situ saja. Karena pada saat yang bersamaan juga situasi di pesantren saya juga lagi ngalamin dinamika luar biasa gitu ya. Nah, ya itu jalan, kemudian bertahun-tahun endapan itu makin menguat dalam diri saya, sampai kemudian kita coba endap saja itu, kita nggak apa namanya itu nggak share ke teman-teman, cuma saya tulis saya dalam bentuk larik-larik puisi gitu. Masuk tahun 2021, 2022, 2023 itu ya udah itu kita simpan, kita masuk dalam proses-proses untuk menjelang festival itu, menjelang festival dengan teman-teman yang selesai. Artinya itu sudah ada dalam kepala, dalam tubuhnya. Iya. Nah, baru kemudian 2004 saya langsung tercetus istilah itu. Nah, kemudian saya makin mantapkan dalam apa namanya itu pembuatan puisi ya. Saya stimulus dengan buatan puisi Kubangan 1, Kubangan 2, Kubangan 3. Itu saya masih ingat banget 2004 itu setelah apa namanya itu ikut terlibat di pertunjukannya Malhamang, terus kemudian apa yang lu akan pentaskan ke depan gitu, Kubangan. Nah itu ya, dari situ kemudian saya coba share kan waktu itu ke teman-teman, bagaimana dengan istilah Kubangan ini. Terus kemudian kita nyari waktu itu beberapa teman-teman, kebetulan ada momentumnya, kita ingin menghadapi Festival Teater Mahasiswa Nasional waktu itu. Bagaimana kita memulai dari
pijakan persoalan ini atau pijakan judul inilah ya yang dilatari oleh berbagai macam persoalan yang saya bilang tadi itu. Ya akhirnya selama berapa 3 bulan waktu itu kita latihan, ya kita pentas di Jogja waktu itu di Festival Teater Mahasiswa Nasional dan dapat penghargaan saat itu. Nah pulang dari situ ya masih terasa sisa gitu loh, jadi belum selesai lah karena kita niatkan dulu itu hanya untuk jadi embrio lah istilahnya gitu ya. Nah maka kemudian kita riset ulang lagi, kita perbincangkan lagi, kita percakapkan lagi dengan teman-teman sambil kemudian apa ya yang bisa lebih mewakili lah perasaan-perasaan situasi saat ini gitu. Lebih dari sekedar warna yang gelap dalam pertunjukan. Kalau sebelumnya pertunjukannya cukup agak gelap ya, dark ya, cukup gelap ya. Gitu. Terus juga suasananya. Ada satu pengamat itu menilainya apa itu istilahnya itu jadi terasa terlalu pesimistis ya, terlalu ini. Terus urban miskin kotanya gitu, begitu ketat, kelihatan, kental gitu ya. Nah dari situ kemudian saya balik ke latihan dengan teman-teman. Nah, bagaimana ya warnanya ini berubah, warnanya ini beda, tapi tetap terasa. Situasi. Iya, berarti dari gelap Anda pengen menjadi sesuatu yang mencerminkan sebuah kota yang warna ya, colorful. Nah itu sampai di situ dulu Pak BP ya. Kita akan ngomong nih ceritanya. Iya. Ceritanya menarik, dalam dan sangat ini ya. Iya. Kalau mau apa namanya? Minum silakan minum dulu. Dail, ini kan kemudian berwujud menjadi sebuah pertunjukan kubangan Dail. Nah, kubangan itu sendiri memang waktu itu Dail penata artistiknya kan. Dan saat itu menghadirkan satu bentuk panggung yang out of the box lah menurut saya ya. Paling nggak menurut kita itu panggung catwalk. Yang notabene buat fashion show, orang modal-modal lenggak-lenggok, kemudian Dail pakai untuk pertunjukan teater. Ini fashion show apa pertunjukan teater? Sebenarnya panggung catwalk itu kan mencoba mendekatkan persoalan itu secara tentu dari sisi artistik, mendekatkan idiom-idiom itu ke publik lebih dekat. Karena mengacu kepada gagasan artistik yang terinspirasi dari berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara saat itu. Dan semua persoalan itu seperti terbuka ya, terlihat dengan jelas. Makanya ya kita lempar itu supaya dekat persoalan itu. Makanya adalah konsep ya seperti itu kan konsepnya itu kan ada di tradisi kita sebenarnya, pendekatan artistik seperti itu. Itu teater Mamanda ya, yang mereka main di Lamin Rumah Panjang dan bermain blocking yang dimana penonton sangat dekat gitu. Sebenarnya gagasan artistiknya itu untuk mencoba mendekatkan itu aja. Bagaimana penonton itu betul-betul hadir dalam pergumulan persoalan itu. Karena semuanya tidak ada yang ditutupi, semua serba terbuka gitu. Semua terbuka supaya dia lebur dalam persoalan-persoalan dramaturginya, persoalan idiom-idiom artistiknya gitu. Nah, itu teater Mamanda ya kalau disebut ya, di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Nah, saya mencoba melakukan pendekatan yang sangat kontemporer dari sisi artistik. Ya, seperti fashion yang orang kan pengen melihat perintilan-perintilan itu secara dekat gitu, secara dekat, baik ya. Bukan sekedar perintilan, tapi emosi aktor itu betul-betul bisa dekat terasa gitu dari persoalan. Cuma ya seperti yang di waktu di Pesta Masio, Bembeng kan pernah nawarin di waktu melibatkan saya dalam kerja itu, dia masih desain gitu. Ya melibatkan ini embrio dari Pesta Masio waktu itu di Jogja ya. Saya kebetulan ada di sana juga. Gitu ya waktu itu ya. Lagi ada workshop artistik waktu itu dengan Bert Neumann ya dari Jerman waktu itu yang pengen ketemu di sana. Ya saya bilang ya
udah saya sempat membebeng, kita aja nggak usah membahas ini, kita robek aja dulu, kita balik kosong aja dulu ya. Ini gagasan yang ideal sebenarnya. Saya mencoba menawarkan sebuah konsepsi gitu dari panggung. Ya sama aja, teater itu kan semacam pergumulan ya, semacam dialektika ya. Seperti apa yang terjadi di bulu tangkis juga, apa yang terjadi di sepak bola, semuanya kan aspek dramatiknya itu muncul ya, ya kan, ketegangannya muncul, kesenangannya muncul, euforianya muncul gitu. Itu sama seperti sepak bola gitu. Yang selama ini framing teater kita itu kan selalu dilihat mengacu kepada teater-teater barat ya, teater barat yang sangat berjarak ya. Ya kan, teater hanya sebuah peristiwa tontonan gitu, ya kan, ada proscenium, ada tapal kuda, adalah sedikit arena yang sebenarnya mencoba mendekat. Kalau di Kubangan full intensi antara permainan, antara audien itu terlibat. Maka audien kita persilakan ya, kita buka ruang itu untuk mengenali sudut-sudut ya, panggung itu ya, apa yang dikenakan pemain. Secara langsung itu udah menjadi peristiwa. Ya, begitu juga di sepak bola kan, orang akan bisa berseleweran kemana-mana, orang akan memilih tempatnya. Karena kita kan tidak membuatkan semacam slot-slot kursi, mereka bisa memilih di mana aja gitu. Ya, ketenangan. Dan angle-nya semuanya, dari sisi permainan pun angle-nya kita mencoba mendiskusikan. Angle-nya bisa dilihat di mana. Punggung juga bagian dari sebuah peristiwa. Kalaupun aktor memunggungi audien, dia menjadi peristiwa itu sendiri di punggung. Ya, saya juga di dalam hal itu tidak hanya sebagai ini ya, penata titik, juga menamakan sebuah konsep vibrasi ya, semacam getaran, bagaimana tegangan-tegangan itu betul-betul terasa ya. Ya, tapi tetap menjadi sebuah komposisi pola permainan yang betul-betul gitu. Ini kan ya, dan yang menarik dari peristiwa panggung waktu itu, kita betul-betul mengkalkulasi ruang itu. Yang selama ini teater kita itu kan selalu punya obsesi artistik yang sedemikian rupa, tapi di waktu muncul di 3/4 perjalanannya sampai ke eksekusinya akhirnya kita pasrah kan, kalah kan. Kalahnya kenapa? Karena ketidakberdayaan kita menghadirkan apa yang menjadi gagasan sebelumnya. Nah, di Kubangan kan beda. Ya, teman-teman yang main kan di awal 2 minggu, kan 3 minggu, 4 minggu sebelumnya kita udah hadirkan wujudnya, stage-nya. Nah, inilah sebenarnya yang menarik dari proses ini. Kita tidak kompromi gitu. Kita betul-betul mengejar apa yang ideal dari sebuah pemanggungan. Ya kan? Inilah yang sebenarnya yang membuat ketertarikan saya dan Bembeng. Kita di sana kita betul-betul intens yang berdialog ya. Berkomunikasi bagaimana gagasan itu. Catwalk ada bagaimana ya, macam-macam peristiwa ya. Ada yang taman, di mana tempat orang menggali, mencari eksistensialismenya. Ada wujud kafe, ada pergantian, semuanya semua terbuka, telanjang, semua dilihat tapi tetap dalam sebuah intensi dan permainan dan pemanggungan. Nah, ini yang iya betul. Sepertinya ini tidak pernah. Iya betul sekali apa yang dibilang Dael ini. Saya juga waktu itu ya terlibat sebagai pemain dan merasakan juga apa yang menjadi intensi dari sebuah pertunjukan itu, dan betul-betul luar biasa menurut saya. Saya belum pernah tahu memang panggung pertunjukan, dan ternyata itu berangkat dari sebuah tradisi ya. Tradisi. Jadi tidak ujuk-ujuk mengambil modernitas yang di awang-awang. Yang di awang-awang betul. Mungkin orang kalau tidak paham menganggap itu barat, padahal itu sangat based on sangat kontemporer sekali. Betul. Sangat nanti ya kalau SAS sangat SAS deh. Pokoknya benar. Ya. Ini sebuah sparring yang menurut saya antara Bambang Priadi waktu itu sama Dail. Ini sebuah kolaborasi, sebuah asimilasi yang kuat banget waktu itu menurut saya. Karena sebelumnya kan saya dengan lab sebelum menjadi lab Ciputat kan Sahid, saya juga lama kan. Ya, prosesnya cukup lama Dail ini. Oke, baik. Benar.
Kita tahu bahwa dua orang ini waktu itu melakukan satu kerja kolaborasi yang cukup apik, mantap, kuat gitu. Nah kemarin, sekarang saya pengen nanya nih, proses kreatifnya seperti apa, Mas BP? Apa yang terjadi waktu itu? Bagaimana Anda memulainya? Apakah aktor-aktornya siap? Berapa orang aktornya? Siapa yang bertahan? Nah, kira-kira itu kan saya dengar juga waktu itu prosesnya cukup lama ya, 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Nah, bagaimana kira-kira? Bisa diceritakan? Kalau nggak salah setelah dari Jogja itu, Jogja 11 pemain ya, 9 pemain ya. Kurang lebih 9 sih. Ya terus kemudian dia mengundurkan diri, dia kan 4 orang mengundurkan diri, jadi yang bertahan cuma 5 orang. Yang mulai 5 orang masuk dalam istilahnya itu era kubangan baru lah ya. Periode kubangan baru itu. Nah itu latihannya memang lebih lama di diskusi yang kita diskusikan banyak sekali waktu itu, mulai dari soal kapitalisme, globalisasi gitu ya, sampai kedokteran lah gitu ya. Kenapa orang bergetar, kenapa orang sampai meriang gitu, apa yang dampaknya itu dari apa gitu. Termasuk urusan medis ya, penyakit tubuh medis, tremor segala macam, skizofren gitu ya, skizofren apa gitu. Kita bedah itu sampai kemudian sampai bedah bukunya Yasrab Amir Kiriang itu, Dunia yang Dilipat. Kita panggil sejumlah orang yang cukup mengerti juga waktu itu, dalam perspektif filsafat lah, politik global lah, dan seterusnya gitu ya. Sampai dibarengi dengan latihan lebih banyak, latihan stamina sebetulnya. Latihan kebebasan diri, latihan stamina gitu ya. Jadi satu gerakan tuh mereka lakukan selama 1 jam, 2 jam terus itu. Tanpa stop, berhenti ya. Saya berhari-hari itu saya nunggu gitu kan. Saya hujan berhenti terus kita ngajar gitu ya. Sampai kemudian merucut pada 3 bentuk. Setelah kemudian kita kayaknya inilah yang kita pertahankan, karena waktu di embrio sebelumnya itu kan lumayan banyak sekali pilihan bentuk tubuh ya. Nah kemudian di kubangan ini mengkerucut menjadi 3. Kita 3 waktu itu, bagaimana tubuh orang yang bergetar, terus kemudian tubuh cepat, terus kemudian tubuh model passion gitu ya. Dan ada tambahan lagi kemudian tubuh yang kesepian lah apa gitu ya. Tapi yang lebih core-nya itu 3 itu aja. Nah dari situlah dilatih lah. Jadi lama latihannya sebetulnya. Bagaimana orang bergetar tapi dia masih bisa melakukan kegiatan harian gitu. Artinya masih bisa tetap secara sosial itu dia berinteraksi, berdialog, ngobrol gitu ya. Tapi dalam keadaan tubuh bergetar. Bahkan ketika dia di ruang sendiri juga, di ruang apa istilahnya itu personal gitu, private gitu, dia juga tetap bergetar walaupun dia membaca, walaupun dia minum apa dan seterusnya melakukan sehari-hari itu. Nah itu latihan itu yang lumayan butuh waktu yang cukup ya. Bahkan juga gerakan cepat itu kita ambil dari film-filmnya Charlie Chaplin itu untuk terus dipelajari oleh teman-teman. Dilatih itu butuh waktu juga, karena bagian mana yang jadi titik porosnya itu kan sampai kemudian teman-teman harus belajar juga dari penari apa itu kalau masalah Jeffrey juga kita panggil koreografer juga waktu itu juga kan ngasih teman-teman teknik-teknik gitu. Nah teman-teman yang melanjutkan itu. Kalau nggak salah waktu itu juga kita menghadirkan pelatih model ya. Ya termasuk model juga, jalan model tuh gimana? Berlenggak-lenggok ya. Siapa waktu itu lupa gue. Pokoknya adalah lupa. Nah, 3 itulah yang terus kita eksplorasi sampai kemudian ada juga gerakan binatang yang awalnya kita masih pertahankan. Gerak-gerak binatang gitu ya, macam-macam binatang dari komodo, kodok, anjing apa segala macam. Tapi akhirnya di sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir itu kita potong demi keutuhan konsep lah. Gitu ya. Artinya ada revisi dari proses yang begitu lama ya. Revisi sampai kemudian benar tadi yang ingin dibilang 2 minggu terakhir kita intensif ya di satu tempat dengan panggung sesuai skalanya lah ya, skalanya. Nah di situ lah baru teman-teman tuh tergambar ya. Dari pengadeganan yang dibuat awalnya itu tidak terbayang ruangnya, panggungnya gitu ya, sampai kemudian sangat terbayang ya berapa langkahnya dan seterusnya gitu. Nah itu sangat membantu ya, dan juga menguatkan karena memang bahkan musik pun gitu loh, dia merespon gitu
situasi yang berbeda dengan yang terlihat, gitu loh. Jadi dari awal sampai akhir, gue juga baru terakhir ternyata gila musikal banget ya, kayak nama musikal gitu dari awal sampai akhir tuh nggak putus musiknya gitu ya. Nah itu terasa betul memang kerja bareng yang luar biasa ya. Artinya tuh semua hampir kata Allah ya bisa jadi setara ya. Iya setara. Nanti semua tim mulai berangkat bersama-sama. Nggak bisa membayangkan kalau misalnya saya hanya membuat plot dari awal, terus juga teks-teks yang saya kerjakan sendiri, terus teman-teman hanya merespon gitu loh, tidak melakukan pencarian yang lebih, wah itu bisa inilah yang disebut gambar gitu ya. Kerja kolektif yang cukup bagus waktu itu sih. Memang timnya memang waktu itu cukup mumpuni. Ada waktu itu Taufik Adam sebagai penata musik. Selain itu juga ada beberapa teman-teman yang membantu. Dan aktornya juga ya cukup tangguh untuk melewati fase proses latihan. Sampai kita punya teman si Alam itu kan, yang awalnya dia sesak napas, punya asma akut gitu kan, sampai dia terhitung lumayan apa istilahnya itu terapi lah ya. Jadi kayak terapi buat dirinya gitu ya. 2 tahun dia latihan. Jadi proses ini menjadi terapi buat Alam itu. Hampir sudah tidak merasa lagi punya sakit asma gitu, padahal latihannya apa istilahnya itu benar-benar lama ya. Iya. Indonesia ini berkembang nggak sih? Apa atau dalam bentuk yang lain kita masih berkembang nggak sih sebenarnya? Iya mungkin dalam konteks yang konteks kehidupan kita hari ini ya. Bagaimana sebenarnya orang melihatnya? Kalau melihatnya dia masih dalam hidup yang monoton, hidup yang tidak beranjak gitu lah, yang stuck gitu ya. Ya tentunya Kubangan masih memiliki konteks dalam dirinya ya. Tapi kalau seseorang atau katakanlah komunitas tertentu gitu, ada upaya-upaya gitu ya, terus menerus gitu loh, untuk keluar gitu loh, supaya airnya itu tetap mengalir gitu kan. Maka dia pastinya akan menghadapi kebaruan-kebaruan, entah kebaruan pergaulan, kebaruan forum, kebaruan apapun ya, tempat dan seterusnya gitu ya. Artinya ada tantangan-tantangan terus yang dihadapi gitu loh. Saya kira pada titik itu ya dia berusaha untuk tidak terjebak dalam situasi yang berkembang itu. Kalau Dail, kira-kira ini terakhir aja, apa harapan Dail hari ini? Menurut Dail ini Kubangan itu dalam konteks hari ini seperti apa? Ya, atau dalam konteks kita sudah maju nih? Ya, kita masih melihat itu semacam pergumulan ya. Ya, pergumulan dari persoalan, kita tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan itu, karena hidup itu begitu dinamis, begitu banyak problemnya, begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Kubangan bagi saya itu semacam entitas ya, dari gagasan. Sebenarnya saya pribadi melihat Kubangan itu semacam perjalanan ya, perjalanan. Kenapa di waktu saya terlibat di Kubangan, ya saya semakin berkubang-kubang dari sisi gagasan. Makanya selalu itu menjadi tolak ukur untuk melahirkan gagasan-gagasan. Ya, tolak ukur untuk melahirkan gagasan secara artistik tentunya, dan bagaimana juga dia bisa pertunjukan tidak hanya sebagai tontonan, bagaimana dia bisa membangun atau melihatkan implikasi sosial itu secara terbuka. Pertunjukan-pertunjukan Kubangan itu kan pertunjukan yang sangat tidak berjarak sebenarnya, karena mengajak penonton terlibat dari sisi emosi, mungkin juga terhibur ya. Tentu di tontonan kan juga ada sisi-sisi yang entertain ya. Kubangan bisa menjadi pijakan sebenarnya. Ya, itu konteks hari ini saya tidak mestinya pertunjukan ini akan semacam direfleksi lagi ya. Ada refleksi ulang dari Kubangan itu. Terakhir kita akan membuat dengan lab itu ya sinopsis tim ya. Itu kan pendekatan artistiknya hampir sama ya. Ya, maka semakin membesar ya. Semakin meluas ya. Yang dari pemainnya kita mencoba
mengkonstruksi itu lagi sebenarnya, menghadirkan yang waktu itu panggung Proscenium di GBB waktu itu kan itu mungkin panggung terakhir dari eksistensi dari sebelum sekarang revitalisasi itu kan kita sudah menaruh meletakkan sebuah jejak perjalanan kan. Bagaimana Kubangan bertransformasi sesuatu yang oke dah, itu bahasan yang lain lagi. Nanti kita khusus membahas, kebetulan Dair juga menjadi skenografernya waktu itu untuk pentas itu. Kita akan membahas yang menarik ya Kubangan itu sebenarnya. Ya, kita tidak ngomong dalam skenografi ruang ya, atau skenografi atau dramaturgi pertunjukan, tapi ada body skenografi sebenarnya, yang mestinya ini menjadi pengetahuan baru untuk ditelisik, ya kan, bagaimana tubuh juga menjadi pancaran artistik gitu ya, representasi dari gagasan-gagasan, kan, tidak hanya tubuh yang dikuatkan oleh keterhubungan ruang, setting, properti, tapi tubuh juga bagian dari peristiwa. Ini yang body, dramaturgi, ini semakin cerdas saya kalau ngobrol sama Dair ini. Filsafat, hyper-filsafat. Yes, alright, damn right, brother. Ini dia. Karena pertunjukan itu ketika dikelilingi di beberapa tempat itu menarik respon-responnya ya. Bahkan sampai di Lampung, karena memang keterbatasan waktu juga waktu itu ya, keterbatasan tempat juga, akhirnya kita putuskan untuk tidak menggunakan panggung, tapi menggunakan tetap panggungnya tetap menggunakan itunya jalurnya ukurannya tetap sama gitu kan, skate-nya tetap sama gitu kan, tapi dia tidak menggunakan panggung yang di atas itu yang tingginya 50 cm itu. Jadi orang melihatnya tuh kayak sabung ayam gitu. Dan apa yang kemudian menarik responnya dari si anak-anak SMA itu, ketika ditanya apakah kamu paham, saya sangat menikmati. Gitu. Saya waktu itu siapa ya moderatornya itu, dan saya menikmati, dan bahkan saya lebih tertarik lihat pertunjukannya ketimbang saya membaca tulisannya atau bahkan bukunya tentang buku acara itu. Buku dunia yang dilipat terasa betul gitu bagaimana ancaman globalisasi dan seterusnya gitu, perdagangan bebas dan seterusnya. Itu impresi yang berbeda-beda ketika ditunjukkan, ditontonkan di beberapa tempat yang berbeda. Sampai ada yang penonton menangis, saya juga nggak tahu kenapa dia nangis. Karena dia ingat nenek. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang nyolek-nyolek temannya, nama juga penonton. Kenapa neneknya nggak hadir? Nggak ada nonton, sedih. Aduh, itu luar biasa sekali kompleksnya berarti ya. Banyak sekali memang dinamika waktu itu yang terjadi ya sehingga diisi Jogja, diisi Padang pertunjukan seperti itu. Tapi berat ya untuk zaman sekarang, daya latihannya harus lama. Berat nggak sekarang untuk anak muda ini apa saran dari? Dulu aja yang tidak ada janji masa depan. Nggak ada cuan-cuannya tetap dilakukan ya. Kan udah sedikit menjanjikan masa depan. Ada honor-honornya. Dulu nggak cuan-cuan nggak ada ya? Ada hehnya. Dulu kan nggak ada heh. Dulu begitu gila. Dulu habis latihan ngarap nasi bungkus susah ya. Minum aja susah, ngopi susah. Tapi tetap dilakukan. Selain penata artistik jadi produser dia. Dia selalu menjadi produser untuk multitasking. Selalu dia bawa apa gitu ya? Bawa tentengan. Nih, kalau dilihat material satu truk gitu. Oke. Ya, memang intinya sebuah pertunjukan itu harus lahir dari sebuah obsesi artistik. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi apa-apa dan kita akan menjadi makhluk sia-sia aja. Itulah yang menarik dari proses kreatif dengan lab. Ya kan, kita selalu obsesi artistik itu yang menjadi terdepan ya. Gitu. Makanya gimana pun harus jadi, kalau ya di dalam keterlibatan saya di lab kan selalu itu yang saya bawa. Saya nggak mau menjadi sia-sia. Karena itu jadi bahasan juga soalnya yang juga harus direspon, menjadi teks yang penting juga, yang harus jadi bagian dari permainan si
pemain itu atau pertunjukan itu gitu. Jadi dia bukan sekedar jadi dekor. Jadi dekor, jadi orang yang berdiri di atas panggung kemudian menjadi boneka ya. Itu ya saya bayangin juga berat juga ya apa yang dilakukan aktor-aktornya ya. Ya. Makanya wajar saja ketika dari 9 menjadi 5. Iya, seleksinya. Oke, ini ada satu pertanyaan penting menurut saya. Ini pertunjukan kubangan kan dipentaskan di berbagai tempat, dan bagaimana kira-kira menyikapi ruang yang berbeda-beda tersebut di beberapa tempat seperti yang tadi sudah kita sebut, di mana-mana dipentaskan. Ya, esensi ruang di kubangan itu kan sebenarnya dia representasi dari tubuh aktor ya. Dia tidak membutuhkan ruang yang betul-betul seperti kita mengolah ruang di Bentara Budaya. Pasti di waktu dia berpindah atau bermigrasi ke ruang-ruang berikutnya, justru aktor lah yang akan aktor yang lebih bagaimana melekatkan ruang itu pada kesadaran, pada permainan. Jadi tidak pada ruang yang kita baca secara fisik itu. Makanya dia sangat bebas dan sangat merdeka menentukan. Iya. Oke. Gitu, sangat bebas dan sangat merdeka. Karena representasinya ada yang seperti saya katakan tadi itu, bagaimana skenografi, Bali skenografi itu yang sudah melekat. Karena itu yang diolah kan. Makanya studi-studi kita tentang tubuh itu kan banyak kan. Wah, ada studi tentang filsafat dari Yasra, pembaca, metodologi kedokteran, dari itu. Itu kekuatan dari kubangan itu. Bukan ruang yang dibaca secara fisik. Iya, betul. Ya, tubuh ya, itu. tubuh itu. Ya. Oke dah. Ini selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari perjalanan kolaborasi pergaulan Dail dengan Bambang Priadi kan sudah cukup sering dan intens. Nah, bagaimana seorang Aidil Usman memandang Bambang Priadi? Bambang Priadi? Iya. Sebenarnya keterlibatan saya dengan Bambang ya, karena kita kan berawal dari sejarahnya juga cukup panjang ya, sama-sama di Teater Kubuh ya, dengan Dindon. Dan pelajaran inilah sebenarnya yang dapat kita ambil dari seorang guru Dindon itu kan, Teater Kubuh itu. Dia sangat memberikan semacam kebebasan untuk kita memberikan tawaran-tawaran. Ya, dengan Bambang yang menariknya kita memang betul-betul berdialektika ya, tidak ada saling menggurui. Ya, intensitas pertemuan, intensitas menggulirkan gagasan itu betul-betul kita bincangkan. Jadi tidak ada yang menghegemoni. Dulu itu kan sutradara itu kan sangat kuat ya pengaruhnya. Lu harus begini, aktor begini. Disinilah semua orang itu. Saya pikir teater hari ini itu kan memang lab sudah membawa semacam dialektika pertemuan ya di dalam proses penciptaan itu. Ya, sutradara hanya memberikan pancingan-pancingan stimulasi gitu. Jadi nggak ada itu tekanan-tekanan. Sejauh itu betul-betul ketemu dan duduk gitu dan presisi. Karena teater bukan memainkan insting ya, intuisi mengolah gagasan, tapi teater itu harus di lab itu, teater itu sangat terukur ya, terkalkulasi gitu. Saya pikir itu yang menarik dari pertemuan saya dengan Bambang dengan Lab Ciputat. Ya, bagi saya teater adalah sebuah peristiwa dialektika, tidak hanya di panggung. Jadi juga dia menjadi dia juga menjadi keseharian dari kita. Ya, dari sanalah kita bisa melihat dunia ini, merasakan atau minimal menangkap sensitivitas dari persoalan-persoalan. Teater harus happy, teater harus dengan gagasan artistik. Teater tidak boleh kalah. Makanya berkubang-kubanglah kita dulu. Sebelum berkubang, senang-senang, berkabung, senang-senang. Berkubanglah sebelum berkabung, tapi jangan lupa bersenang-senang. Oke, ya sekarang sekarang dari Bembeng, apa kira-kira harapan untuk teater hari ini dan ke depan? Singkat aja. Ya, saya kira teater tidak bisa hidup sendiri. Dalam semangatnya kubangan itu sudah
katakanlah sebelum sudah dimulai, itu sudah ditegaskan lah, dia harus bersama yang lain, bersama siapapun yang mencintainya bahkan, atau bersama mereka yang memperhatikannya, dan dengan itu dia akan tetap hidup ya, dan menghidupi kita dalam duka cita kita. Oke, mantap. Terima kasih. Yuk, kita tutup ya sesi ini. Jangan lupa di like, di share, di komen semuanya biar bisa tetap kita berkelanjutan berteater. Semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih. Let's talk. Oh yeah. Oh yeah.